telat, dosennya ngaret banget. Banget dosennya ngasih materinya lama. Jadi kita kelasnya molor. Maaf ya. Santai aja. Untung sempat ngejar kereta ini. Kalau enggak, kita ketinggalan lagi nanti pulangnya. Ya hari ini capek banget karena tugasnya dadakan. Udah sama banyak, terus dosennya juga telat. Pokoknya kacau deh. Kamu kenapa sih? Dari tadi aku liatin, kamu tuh kayak lagi banyak beban banget. Ada apa sih, She? Ya, gak apa-apa sih, kayak capek aja gitu. Tadi siang habis interview. Interview yang kamu siapin 2 minggu lalu itu gimana hasilnya? Gagal lagi tuh. Kalau gak salah hitung, kayaknya ini interview kelima yang gagal deh semester ini. Padahal ya, aku udah latihan buat interview, udah juga ngeperbaikin CV sesuai masukan-masukannya, tapi tetap ditolak. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman seangkatan padahal udah dapet tempat magang gitu loh, tapi aku belum dapat juga. Apa emang akunya gitu ya nggak capable buat nanti kerja? Oke, nggak apa-apa. She, jujur, ini berat banget juga buat aku. Kenapa berat? Kau bingung? Iya, aku bingung banget kayak sebenarnya aku nih salah jurusan atau enggak sih? Karena jurusan ini tuh nggak tahu cocok buat karir aku ke depannya atau enggak. Sedangkan aku ngelihat postingan temen-temen tuh kayak udah punya rencana yang jelas gitu. Sedangkan aku kayak satu-satunya orang yang masih nyari arah gitu. Guys, kalian tahu kan, aku tuh udah keterima magang di tempat yang katanya bagus itu. Jadi kamu seneng kan? Itu kan tempat magang yang orang diimpikan gitu loh. Iya sih, tapi jujur aku tuh insecure. Karena aku tiap hari nih duduk di antara anak-anak yang IPK-nya tuh lebih tinggi daripada aku, pengalaman organisasinya juga numpuk. Nah, di situ tuh aku ngerasa aku nggak pantas tahu. Aku ngerasa diterima di situ tuh karena cuman kebetulan aja. Kamu ngerasa kayak gitu? Bisa. Padahal kayak aku udah ngiranya kamu paling pede gitu loh di antara kita semua karena udah keterima magang. Iya. Nah, itu masalahnya. Itu masalah kita bertiga. Kita sibuk ngebandingin pencapaian kita sama pencapaian orang lain. Kita tuh ngelihat seringkali orang lain dari luarnya aja tanpa kita pernah tahu apa yang sebenarnya mereka pikirin. Ya sih. Tapi guys, aku kemarin tuh sempat curhat gitu sama Kating soal permasalahan kita gitu, soal permasalahan insecure dan lain-lain. Dan Kating tuh ngasih nasihat yang benar-benar nempel sampai sekarang. Apa? Kita disuruh untuk berhusnuzon sama Allah atau berbaik sangka kepada Allah atas segala sesuatu yang gagal dari kita, atas segala sesuatu yang belum kita bisa laksanain. Karena bisa jadi Allah itu lagi jagain kita dari sesuatu yang belum sempat kita lakuin, atau mungkin nanti diwujudin ya, atau belum waktunya gitu. Atau nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih tepat dan lebih bagus buat kita ke depannya. Nah iya benar, kayak di Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi itu belum tentu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Tapi gimana ya, maksudnya gini loh. Aku tuh belum bisa percaya itu. Gimana caranya aku bisa percaya, sedangkan yang aku rasa itu cuman capek. Terus yang aku rasain kayak nggak cukup gitu semua yang aku lakuin. Gak apa-apa, Syek. Nggak harus sepenuhnya percaya sekarang. Kalau sekarang, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri atas segala sesuatu yang meleset dari target kamu. Allah nggak nilai diri kamu, atau Allah nggak nilai tempat magang yang keren kok. Tapi Allah ngelihat seberapa besar usaha kamu dan seberapa nyaman kamu ada di situ. Iya benar guys, jadi Allah itu menilai hati dan usaha kita melakukan seperti apa, bukan seberapa cepat kita melihat pencapaian orang lain dan membandingkannya. Ternyata kalian tuh selalu berantakannya kayak aku ya. Iya. Gak apa-apa kok. Nah itu serunya kita temenan dari maba sampai sekarang tuh, jadi kita bisa kelihatan apa adanya, nggak harus pura-pura. Iya, kita harus bisa saling menguatkan, mengingatkan, Betul. mendoakan juga kan. Maksudnya kita saling menguatkan satu sama lain kalau gitu. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu.
Ya mungkin memang bukan rezeki aku di tempat itu kali ya. Kan bukan berarti juga nanti aku nggak akan dapat tempat yang cocok. Betul. Nah gitu lagian kan bukan siapa paling bagus atau siapa yang paling cepat dapat magang kerja kan. Iya. Nah, mungkin emang jalannya harus muter-muter dulu kok. Tapi pada akhirnya kita akan tetap sampai. Hari ini aku belajar bahwa menjadi berantakan itu tidak apa-apa. Tidak perlu selalu terlihat sempurna di depan manusia. Karena pada akhirnya, mencintai diri sendiri adalah tentang belajar menerima setiap ketetapannya dengan hati yang damai. Aku tidak takut akan hari esok, sebab aku tahu Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untukku, di saat yang paling tepat, di jalan yang paling Ia berkahi. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Jalur hidup akan selalu berputar.